karena mau ketemu Pak Purbaya. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Purbaya, Pak Sekjen, beserta seluruh jajarannya. Hari ini suaranya agak serak kelihatannya Pak Purbaya, mungkin kurang tidur beberapa hari Pak, karena beberapa hari terjadi banyak goncangan di ekonomi kita Pak. Tetapi saya suka Pak, slide awal Bapak mengatakan seperti biasanya optimisme yang sangat bagus Pak. Walaupun keadaan global tidak baik-baik saja, tetapi kan ekonominya stabil Pak. Bahkan Indonesia tumbuh satu di antara sedikit yang tumbuhnya paling tinggi di dunia. Kemudian manufakturingnya 8 dari 12 bulan ini ekspansif. Kreditnya juga naik, inflasi terkendali, penjualan mobil naik. Ya, tetapi ternyata bagusnya ekonomi ini tidak tertransmisikan di penerimaan pajak. Tax buoyancy menurun. Ini menjadi satu pertanyaan yang kudu dijawab. Kenapa ini terjadi? Padahal narasinya sudah jelas, semuanya bagus. Bahkan tadi Pak Ketua Komisi 11 mengatakan bahwa pertama kalinya dalam sejarah bahwa penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di 1932 di 2024, sekarang 2025 hanya di 1917 atau hanya 87,6% dibandingkan dengan target APBN di 2.189 triliun. Nah, kenapa ya bisa terjadi? Ya. Sementara kita lihat target 2026 ini adalah 2.357 triliun. Berarti ada tambahan sekitar 450 triliun lagi yang harus dicapai. Nah, ini apakah angka ini realistis? Dari mana lagi sumber perpajakan yang Pak Bimo akan gali Pak untuk mencapai 2.357. Kalau intensifikasi yang seperti apa? Kalau ekstensifikasi, maka ekstensifikasi yang seperti apa? Karena sudah jelas Pak Menteri mengatakan tidak ada pajak baru. Sehingga ini menjadi tantangan yang besar. Kalau angka 2.357 ini tidak tercapai, dampaknya ada dua. Apakah belanjanya yang akan dikurangi, padahal belanja semua sudah dialokasikan, atau defisitnya yang ditambah. Padahal tahun ini saja defisit sudah ke 2,92. Bisa saya lanjutkan Pak Menteri? Ya. Jadi ini harus menjadi PR yang besar sekali untuk Pak Menteri. Kemudian minta tolong ditampilkan satu slide tentang tax ratio. Ya. Kalau kita lihat, ini adalah jawaban dari Pak Menteri dari rapat kerja kita tanggal 24 November 2025 tentang optimalisasi penerimaan pajak. Ya. Dari sini Pak, slide yang kanan Pak, tabel yang kanan, kan kelihatan sekali bahwa sektor-sektor yang kontribusinya besar, pertanian dengan kontribusi 14,21% terhadap PDB, ternyata tax rasionya dari sektor ini, data Menteri Keuangan hanya 1,03%. Pengolahan yang di 19,82%, tax rasionya 9,37%, konstruksi di 10,12% kontribusinya terhadap PDB, ternyata hanya 1,86%. Ini mengakibatkan tax ratio secara total hanya 7,64%. Sehingga
pertanyaannya adalah apa kabar tax ratio 23%, angka yang pernah muncul sebelumnya, walaupun bukan Pak Purbaya yang mengatakan. Dan kalau kita lihat dari target penerimaan 2026, ini Bapak memunculkan penerimaannya nanti akan ketemu tax ratio di atas 10, sudah double digit. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah angka ini realistis? Ya. Bagaimana sensitivity analisisnya? Kalau seandainya pertumbuhan di 2026 tidak mencapai 5,4%. Dan kemudian pajaknya juga tidak mencapai tax ratio di angka sebesar lebih dari 10%. Kemudian yang kiri, Pak. Yang kiri adalah kesepakatan panja. Waktu itu panja penerimaan. Di situ disepakati bahwa lifting minyak bumi 605.000 barel per hari dan lifting gas itu 1,005 juta barel per hari setara minyak. Realisasinya berapa dan angka rupiahnya berapa? Dampaknya terhadap penerimaan negara sehingga seberapa besar, Pak? Ya. Kemudian mengenai cukai. Cukai ini juga menarik, Pak, karena ternyata angkanya adalah mencapai 90,8% dari target yang sudah di-adjust. Nah, kenapa tidak sampai 100%? Ternyata karena turunnya cukai rokok yang golongan 1 terutama dan masih belum tuntasnya penegakan hukum terhadap rokok-rokok ilegal. Sehingga keberhasilan mencapai angka yang sebenarnya cukup bagus dibandingkan dengan pajak, bukan keberhasilan struktural, tetapi adalah hanya pencapaian yang sementara saja. Ini kedepannya harus menjadi PR yang besar buat Jenderal Jaka. Ya, apalagi kalau kita bicara soal bea masuk maupun bea keluar. Dan terakhir, yaitu slide terakhirnya Pak Menteri Keuangan. Saya suka sekali kembali optimisme yang luar biasa mengatakan bahwa penerimaan perpajakan ini mengalami kenaikan sebesar 9,8%. 20,5%, sedangkan penerimaan negaranya 9,8%. Pajaknya mengalami kenaikan dari Januari 2025 sebesar 88,9% menjadi 116,2%. Sehingga dengan terburu-buru mengatakan bahwa sudah terjadi pembalikan ekonomi. Padahal di slide-slide paparan sebelumnya, Pak Menteri mengatakan berkurangnya penerimaan 2025 salah satunya karena tidak atau gagalnya ketika Kortex pertama kali dijalankan. Kita sama-sama sadar ketika Januari Republik ini ribut tentang tidak bisa login di Kortex. Sehingga penerimaan di Januari wajar tahun lalu kalau rendah sekali. Dan ternyata kalau naiknya hanya ke 116,2%, ini angka yang juga tidak besar-besar amat kalau dibandingkan dengan 2024. Kemudian mengenai Kortex itu sendiri, dulu kan dikatakan oleh Pak Bimo bahwa source code-nya sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan tanggal 15 Desember 2025.
sehingga sekarang sepenuhnya sudah dikelola oleh Kementerian Keuangan. Apakah benar saat itu sudah diserahkan? Dan sekarang sejauh mana, apakah sudah tidak ada lagi hambatan di Kortex? Kalau memang tidak ada, alhamdulillah, karena harapannya ketika Kortex ini awalnya dibikin adalah untuk mengintegrasikan seluruh penerimaan pajak yang harapannya adalah penerimaan pajak meningkat, kepatuhan pajak meningkat, dan akhirnya negara bisa mendapatkan dana lebih banyak dari orang-orang yang memang layak untuk dipungut pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.